Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosni, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pindrang dari UPT SDN Negeri 300 Pindrang. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Sahriyanti, guru kelas 4 dari UPT SDN 300 Pindrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sahriyanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Iya, baik Bu. Hari ini kita akan melakukan percakapan observasi, Bu ya. Jadi sebelum saya melakukan supervisi di kelas yang akan Ibu ajar, sebelumnya kita melakukan percakapan observasi terlebih dahulu. Jadi ada tujuan observasi, Bu ya, adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan nantinya, supaya bisa melakukan proses pembelajaran dengan maksimal, Bu ya, seperti itu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, ya, khususnya tentang tujuan pembelajaran, Bu ya. Jadi kira-kira menurut Ibu, apa tujuan yang ingin Ibu capai pada proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan ke depannya? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan atau yang ingin kita capai yaitu siswa mampu membedakan antara kalimat transitif dan intransitif, serta siswa mampu memberikan contoh yang termasuk kalimat intransitif dan transitif. Oh iya, Bu. Iya, baik, Bu. Jadi ada dua tujuan yang akan Ibu capai ya. Yang pertama itu membedakan kalimat transitif dan intransitif. Kemudian yang kedua membuat contoh kalimat transitif dan kalimat intransitif. Iya, baik, Bu. Selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Nah, pengembangan yang saya capai, yang ingin saya capai adalah di pengetahuan, yaitu siswa dapat membedakan antara kalimat transitif dan intransitif. Sedangkan di keterampilan, siswa mampu membuat kalimat transitif dan intransitif. Iya, Bu, baik. Jadi ada dua area pengembangannya yang akan Ibu capai, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Baik, Bu. Selanjutnya rancangan pembelajaran yang akan Ibu gunakan seperti apa itu, Bu? Baik itu strategi pembelajaran, metode, atau model pembelajaran yang ingin Ibu gunakan nantinya. Ya. Jadi di pembelajaran ini strategi yang saya pilih, saya mau menggunakan problem based learning, dan metode yang saya gunakan metode diskusi kelompok dan tanya jawab. Baik, Bu. Jadi Ibu akan menggunakan strategi problem based learning atau PBL. Metodenya yaitu diskusi kelompok dan tanya jawab. Oh, baik. Iya. Selanjutnya, Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Saya akan menggunakan proyektor dan laptop dan buku-buku yang mendukung. Ya, baik. Jadi Ibu akan menggunakan proyektor, laptop, buku-buku yang mendukung. Ya. Kan nomor 4. Maksud maunya tadi nanti. Iya, baik, Bu. Jadi ada dua tujuan yang akan Ibu capai ya. Yang pertama itu membedakan kalimat transitif dan intransitif. Kemudian yang kedua membuat contoh kalimat transitif dan kalimat intransitif. Iya, baik, Bu. Selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Nah, pengembangan yang saya capai, yang ingin saya capai adalah di pengetahuan, yaitu siswa dapat membedakan antara kalimat transitif dan intransitif. Sedangkan di keterampilan, siswa mampu membuat kalimat transitif dan intransitif. Iya, Bu, baik. Jadi ada dua area pengembangannya yang akan Ibu capai, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Baik, Bu. Selanjutnya rancangan pembelajaran yang akan Ibu gunakan seperti apa itu, Bu? Baik itu strategi pembelajaran, metode, atau model pembelajaran yang ingin Ibu gunakan nantinya.
ini strategi yang saya pilih, saya mau menggunakan problem based learning dan metode yang saya gunakan metode diskusi kelompok dan tanya jawab. Baik Bu, jadi Ibu akan menggunakan strategi problem based learning atau PBL. Metodenya yaitu diskusi kelompok dan tanya jawab. Oh, baik. Iya. Selanjutnya Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Saya akan menggunakan proyektor dan laptop dan buku-buku yang mendukung. Ya, baik. Jadi Ibu akan menggunakan proyektor, laptop, buku-buku yang mendukung. Ya. Kan nomor 4. Maksud maunya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Dan saya persilahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah. Tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah kami pengertian yang mudah. Amin. Ya, sekarang ada yang tidak hadir hari ini? Oh, ya, alhamdulillah. Nah, tadi anak-anak sudah memberikan contoh tentang kalimat. Artinya anak-anak sudah bisa sudah mengerti sedikit tentang kalimat. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu kalimat yang mana itu kalimat transitif dan intransitif. Jadi kalimat transitif itu adalah kalimat yang terdiri dari unsur SPOK. Jadi harus ada objeknya. Nah, sekarang saya tanya, apa itu subjek? Mana siapa yang tahu? Aisyah, subjek apa itu kira-kira? Saya Ya, oke. Nah, kalau predikat apa kira-kira Akifah predikatnya? Remin. Jadi predikat itu adalah yang kita lakukan ya. Kalau objek kata bendanya. Jadi di kalimat transitif itu harus ada kata benda di situ atau objeknya. Itu pensyaratannya kalimat transitif. Nah, sedangkan kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak menggunakan objek. Nah, itu bedanya. Jadi bisa bedakan ya. Jadi transitif yang mempunyai atau yang menggunakan objek, sedangkan intransitif adalah kalimat yang tidak menggunakan objek. Nah, sekarang untuk menambah pemahaman kalian tentang kalimat transitif dan kalimat intransitif, mari kita sama-sama menyaksikan video pembelajaran yang akan saya tampilkan ya. Ya, semua perhatikan videonya.
KPD untuk dikerja diskusi kelompok ya. Nah, sekarang ini kelompok 1, kelompok 2, nanti ini kelompok 3. Nah, sekarang harus kerjasama di diskusi kelompok ya, jangan mau sendiri-sendiri, harus kerjasama dan semua aktif mengerjakan KPD-nya. Sekarang silakan dimulai. Yuk, jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina, mewakili kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. 1. Wahyu dan Dina sedang membaca buku. Wahyu dan Dina adalah subjek dan membaca adalah predikat, buku adalah objeknya. Iya, tepuk tangan kelompok 1. Jadi kita akan melakukan refleksi. Nah, sekarang saya mau tanya, hari ini bagaimana pertanyaan belajar? Senang. Senang? Senang. Alhamdulillah kalau senang. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa kita pahami dan kalau bisa diulangi lagi di rumah ya. Dan pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang penggunaan beberapa macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusni, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pindrang, asal UPT SDN Negeri 300 Pindrang. Pada kesempatan hari ini saya masih bersama dengan Ibu Sahriyanti dan Ibu PP Bu Evi Nurhayati Kusumaningrum. Baik, video ini adalah video untuk pasca observasi setelah melakukan supervisi di kelas yang telah Ibu Sahriyanti lakukan proses pembelajaran. Baik, Ibu Sahriyanti, bagaimana kabar tak hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Iya, Ibu Evi, bagaimana kabar tak, Bu? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu Sahriyanti. Jadi percakapan pada sesi ini, Bu, adalah percakapan pasca observasi, Bu ya. Jadi pada percakapan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan, Ibu ya, yang terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah Ibu lakukan sebelumnya. Adapun tujuan percakapan kali ini, Bu, untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Ya, baik, Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung? Dan sekalipun saya sudah pernah diobservasi selama ini, tapi saya belum terbiasa sehingga saya merasa tegang. Dan proses observasi alhamdulillah lancar. Iya, alhamdulillah, Bu ya. Allah ya. Jadi mungkin bisa berjalan dengan baik, tapi mungkin masih ada hambatan. Iya, alhamdulillah. Jadi Ibu kegiatan observasinya berjalan dengan baik ya, Bu ya. Baik, yang kedua, pertanyaan kedua dari saya, Bu, bisakah kemudian Ibu ceritakan kembali ya area pengembangan apa yang Ibu kembangkan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang telah Ibu lakukan selama proses pembelajaran itu? Untuk tahapan pembelajaran yang saya lakukan adalah menentukan tujuan pembelajaran, kemudian membuat modul ajar yang akan saya ajarkan. Kalau area pengembangannya, Bu? Area pengembangan di dalam mengajar. Iya. Saya aspek saya akan mengembangkan aspek keterampilan dan pengetahuan. Iya. Dari pengetahuannya itu yang seperti apa, Bu, yang kita kembangkan? Saya akan tujuan pembelajaran itu tentang kalimat transitif dan kalimat intransitif. Kalau segi keterampilannya, Bu? Anak-anak bisa membuat
atau memberikan contoh kalimat transitif dan kalimat intransitif. Baik, iya. Jadi saya ulangi kembali Bu ya, bahwa yang menjadi area pengembangan Ibu yaitu area pengetahuan dan keterampilan Bu ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di kelas tadi? Di kelas yang tadi Ibu lakukan, apakah sudah berhasil Ibu kembangkan atau belum? Kalau menurut saya memang sudah berjalan dengan baik, tapi artinya masih banyak kekurangan karena anak-anak di situ masih banyak yang kurang aktif, kurang bersemangat. Jadi mungkin itu perbaikan. Oke, baik Bu. Jadi Ibu sudah melakukan dengan baik ya dan berjalan sesuai dengan langkah-langkah, tetapi masih ada beberapa kekurangan. Ya, menurut Ibu apakah yang menjadi kekurangan dan hambatan yang Ibu hadapi selama proses pembelajaran? Mungkin media pembelajarannya yang kurang karena di dalam anak-anak peserta didik itu tidak sama atau berbeda gaya belajarnya. Ada yang visual, ada yang kinestetik, dan ada yang audio visual. Ya, jadi itu tadi ya yang menurut Ibu yang menyebabkan siswa tidak aktif tadi dalam proses pembelajaran. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ke depannya untuk meningkatkan proses pembelajaran yang lebih baik lagi? Ke depannya Ibu akan seperti apa? Tetap belajar dan mencari mencari minat-minat atau gaya belajar siswa, bagaimana caranya supaya mereka bisa aktif semua dan bisa terpenuhi segala kebutuhan gaya belajarnya. Ya, jadi itu tadi ya langkah-langkah yang akan Ibu lakukan ke depannya. Kira-kira Bu, kapan kita akan melakukan rencana tak tadi? Kalau saya mungkin bisa hari Selasa, karena di situ mata pelajaran bahasa Indonesia. Iya, jadi pertemuan yang akan datang ya, insya Allah mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasi dan berjalan dengan baik sehingga proses pembelajaran bisa lebih baik dari yang Ibu lakukan sebelumnya. Dan kemudian saya insya Allah akan senantiasa memantau proses